bulan Mei. Ya katanya sih ini bulan dari segala kemungkinan ya teman-teman ya. Jelas ya, maybe yes, maybe no. Kita baca yuk teman-teman ya, buat kalian semua kemungkinan yang baik ya, supaya kamu semua itu lebih semangat lagi buat ngadepin bulan Mei nanti. Barengan sama Oracle Card Indonesia pastinya ya. Stay tune di channel ini dan juga channel-channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Kalau kalian klik description itu ada 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is yang ketiga itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Buat kalian semua yang mau menerapi diri melalui audio terapi ya, aku udah menyediakan di sana. Kalian tinggal klik aja sesuai dengan kebutuhannya kalian. Kalian lihat-lihat di playlist teman-teman ya, karena itu banyak sekali pilihannya ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja ya. Oke, general ya ini ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng ya, dengan happy, dengan bahagia ya. Walaupun ini per zodiak teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan buat cross watcher yang mau ngedengerinnya boleh juga ya, dengan senang hati. Siapa tahu ya kamu punya tetangga, kamu punya orang yang kamu sayang, kamu punya orang tua ya, semuanya ya zodiak yang kita baca ini. Oke ya, right. Kita sekarang menuju ke teman-teman Aries terlebih dahulu ya. Ya buat teman-teman Aries yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, kalian tinggal klik aja di description, ada alamat email di sana teman-teman ya. Konsultasi berbayar ya guys ya. Oke. Right, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So happy to play with a beautiful world for you. Kita baca yuk overall di bulan ini nih kayak apa aja sih ya, apa aja. Overall di bulan ini apa aja guys ya, kita lihat seperti apa buat teman-teman Aries. Overall kayak gimana sih ceritanya ya, sebelum kita nantinya bakalan menuju ke keuangan, percintaan, kesehatan ya, dan hal-hal yang lainnya yang mungkin terjadi. Oke. Kita lihat ya sekarang ya teman-teman ya. Dilihat di sini ada transformation, ego, and family ya. Bulan Mei ini buat kalian teman-teman Aries ya, ini adalah bulan dimana kalian lagi banyak hal yang harus diurus ya, terutama hal-hal yang menyangkut tentang masalah keluarga ya. Jadi berkaitan dengan selama ini ya, bisa jadi kalau transformation itu Pluto di Scorpio, rahasia-rahasia mungkin selama ini ibaratnya ditutupin ya, pada akhirnya ini terbuka gitu kan. Rahasia di mana? Rahasia-rahasia dalam keluarga ya, tentunya seperti itu. Nah sebenarnya mungkin kalau misalkan kalian dari mulai April akhir gitu ya, mungkin udah mulai kerasa aja gitu teman-teman ya, udah mulai kerasa aja arah-arahnya itu akan kemana di bulan Mei ini. Karena pastinya udah langsung ini ya, udah kerasa ya, nggak mungkin yang namanya hal-hal seperti ini tersembunyi itu yang tiba-tiba suddenly jebret gitu ya. Pasti lama-lama bukan lama-lama, udah dari lama gitu kan ya, tapi hawa-hawanya atau naga-naganya itu baru ketangkap-tangkapnya sekarang-sekarang aja gitu ya. Jadi potensi-potensi di bulan Mei ini ya, kemungkinan apa yang ditabur ya itu akan dituai dengan utuh gitu kan. Hal-hal yang berkaitan dengan rahasia yang ditutupi gitu kan terbongkar, dan ya potensinya sih di keluarga ya teman-teman ya. Tidak melulu ini sesuatu hal yang jelek gitu ya, jangan berpikir ke sana dulu teman-teman ya. Tapi rahasia itu bisa jadi mungkin niatnya baik, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Perubahan-perubahan mungkin terjadi ya, perubahan-perubahan juga mungkin terjadi. Lalu juga ada cerita ego ya di sana, ada cerita ego, which is mungkin beberapa orang akan bercerita gitu kan tentang kamu seperti apa, bagaimana, apa yang sedang kamu alami seperti apa, tapi di belakang gitu ya. Artinya hal-hal yang bisa jadi buruk, tapi kalau kamu bisa menyikapi ini atau menyiasati ini dengan hal yang positif, nantinya juga pasti bakalan jadi positif gitu loh buat kamu ya, seperti itu. Jadi lebih baik di bulan Mei ini fokus dulu deh gitu. Mau orang-orang sekitaran ya kamu bilang apa atau tentang apa, mau kayak gimana ya, mau yang bilang baik kek ya, mau yang bilang nggak baik kek gitu kan ya, fokus dulu sama hal-hal yang memang kalau di sini sih lebih ke internal ya teman-teman ya. Di bulan Mei ini kamu bakalan sibuk banget dengan problem-problem internal di keluarga gitu ya. Jadi benar-benar fokus dulu deh ke sana ya. Ini secara overall ya. Jadi yang perlu jadi perhatian adalah
keluarga ya terlebih dahulu di bulan ini ya, di bulan Mei ini. Sekarang kita bakalan menuju ke keuangan kamu ya teman-teman ya. Keuangan kamu seperti apa kita bakalan lihat ya. Keuangannya kamu kita lihat. Right, kalau dilihat di keuangan ya bulan ini tetap aja bulan Mei ya, bulan Mei ini tetap aja ini ada potensi-potensi semua harus dikerjakan sendiri ya teman-teman ya, apalagi kalau menyangkut tentang keluarga. Ada kartu expression di sini ya, Moon di Cancer teman-teman, hal-hal yang menyangkut tentang orang dekatnya kamu ya, orang dekatnya kamu, which is ini bisa jadi keluarga sih ya, bisa jadi keluarga. Jadi ya kalau disarankan di sini jujur aja apa adanya gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan sampai kamu itu menanggung sesuatu hal semuanya gitu kan, padahal pada posisi kamunya ibaratnya lagi bener-bener prioritasnya harus yang penting dulu gitu ya, seperti itu. Karena di bulan ini sepertinya banyak sekali orang-orang sekitarannya kamu ya, terutama keluarga ya, ini yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau misalkan saran di sini untuk jujur apa adanya, kalau emang ada ya ngomong ada, kalau emang nggak ada ya udah gitu loh, jangan diada-adain ya teman-teman ya. Karena dengan seperti itu kamu kayak pada akhirnya kayak membuat diri kamu sendiri itu jadi terjebak di kerumitan lagi gitu loh ya, seperti itu. Jadi bijaksana deh dalam keuangan gitu kan ya, prioritas dulu hal-hal yang penting-penting. Bukan berarti keluarga nggak penting ya teman-teman ya, karena gini, ketika kamu memutuskan membantu gitu kan seseorang dan ya kamu sendiri masih banyak prioritas yang harus diselesaikan, itu sama dengan kamu kayak terjun di jurang ya kan, dimana di jurang itu juga banyak orang-orang dan kamu berusaha banget untuk kamu berada di pinggiran jurang, kamu ingin menarik mereka keluar dari jurang tersebut, padahal posisinya kamu itu di pinggiran jurang gitu loh. Dan ketika dan bingung gitu kan, kalau kamu narik mereka kamu jatuh gitu kan, dan nggak bisa bantu dong ya kalau kayak begitu ceritanya. Kenapa nggak kamu cari bukan cari ibaratnya selamat sendiri sih, enggak gitu kan. Ketika kamu bisa menyelamatkan diri kamu sendiri gitu kan, dan bisa settle down ya, kamu bakalan bisa menarik mereka jauh lebih banyak gitu. Jadi pikirkan hal-hal baiknya ya, seperti itu. Lalu juga nih teman-teman ya, sebenarnya kalau misalkan dibilang potensinya di bulan ini ya, itu keuangannya kamu bagus iya. Karena apa? Karena banyak sekali rezeki-rezeki yang bakalan hadir ya, dalam hal kayak gini loh, koneksinya ke menuju ke seseorang tuh gampang kayak gitu loh teman-teman ya, dan selalu ada kesempatan-kesempatan baru ya. Entah kenapa ada bantuan ya. Jadi ada orang yang bantu, ada orang yang bantu, ada orang yang bantu kayak gitu loh teman-teman ya, dan koneksi kamu ke seseorang tuh kayak gampang aja, ketemu sama ini gampang, ketemu sama itu gampang. Nah, ini buat keuangan kamu sih ya di bulan ini, which is ini bagus sih teman-teman ya. Artinya kesempatan-kesempatan seperti ini kan kalau kita syukuri ya, ini bukan hanya rezeki, ibaratnya rezekinya ada gitu kan. Rezeki itu nggak harus duit ya, nggak harus melulu duit ya. Koneksi kepada seseorang, ketemu sama seseorang, akhirnya dapat kerjaan, akhirnya ada kerjaan ya, sepertinya juga rezeki loh teman-teman ya, walaupun mungkin jalannya harus memutar ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan lihat untuk percintaannya kamu ya teman-teman ya, percintaan kamu di bulan ini seperti apa. Nih kita bakalan bagi jadi 3 teman-teman ya, jomblo yang have relationship, dan juga untuk kalian yang have a complicated relationship ya. Buat kalian semua ini yang jomblo ya, lebih ke kayak ini ya teman-teman ya, komit deh gitu. Kamu tuh mau apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau kamu mau berpasangan ya udahlah gitu kan. Kalau kamu mau masih mengejar karir ya udahlah gitu. Jangan di tengah-tengah dan jangan bingung ya teman-teman ya. Kalau bingung kamu malah nggak ibaratnya nggak dapet apa-apa gitu kan. Semakin terseok-seok langkahnya gitu kan. Seperti itu. Memang butuh yang namanya ketetapan hati, ketetapan hati gitu kan. Ketetapan hati ketika kita memilih sesuatu jalan ya untuk hidupnya kita mau apa dan kayak gimana, memang butuh kemantepan sih ya, seperti itu. Nah, buat kamu yang jomblo ya, oke, buat kamu yang jomblo ya, karena memang apa ya, karena memang kalau misalkan kita bilang
pilihan kamu akan menentukan nasib kamu tuh kayak gimana gitu kan. Ya memang benar teman-teman ya. Jadi ya ayo gitu, jangan cuman mikir, jangan cuman bingung gitu kan, tapi bertindak, bergerak ya. Kamu tuh mau apa, mau kayak gimana ya, diperjelas teman-teman. Dan memang pilihan pasti ada resikonya, dan ada yang pasti dikorbankan gak sih gitu. Pasti, setiap hal itu pasti ya. Pilihan pasti kamu akan melepaskan. Nah kadang-kadang kata melepaskan ini dianggap sebagai pengorbanan. Nah seperti ini. Jadi ya kalau kita mengerjakan segala sesuatunya dengan tulus, kita memilih sesuatunya dengan ya siap dan aware dengan resikonya, pasti hal-hal baik juga akan terjadi teman-teman ya. Seperti itu. Lalu buat kamu yang have relationship teman-teman ya, ayo yuk fleksibel yuk ya, nggak usah terlalu kaku ya. Kadang-kadang ya mood itu kan namanya juga manusia gitu kan ya, mood itu kan naik turun dan sebagainya, biasa lah gitu. Tapi ya jangan sampai ini akhirnya jadi hubungan tuh jadi kayak apa ya, kayak berantakan gitu kan ya. Jadi arahnya itu jadi terombang-ambing sesuai dengan moodnya gitu kan, swing gitu. Ada banyak keajaiban kalau kita bisa melihat segala sesuatunya itu dengan lebih lentur ya, lebih fleksibel teman-teman ya. Ada banyak sekali hal-hal baik ya yang kita bisa dapetin dari pasangan kita kalau kita nggak hanya melihat dari sisi jeleknya aja gitu ya, seperti itu. Kalau kadang-kadang kan kayak gitu ya, kalau kita udah jalan gitu kan ya lama dengan seseorang, kita pasti pikirannya yang menurutnya kita benar gitu ya, tanpa bertanya kenyamanan atau keamanannya dia seperti apa. Sama juga gitu, lama-lama seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita nggak yang namanya benerin komunikasi ya, pasti saling nyalahin gitu kan, berasa yang namanya dirinya paling bener yang seperti itu. Jadi ya yuk lebih fleksibel yuk, jangan terlalu kaku gitu kan ya, dan janganlah terbawa mood gitu ya. Kendalikan diri lah dengan baik ya, seperti itu. Lalu ada illusion ya, buat kalian yang have a complicated relationship teman-teman ya, ayo dilihat dulu yuk, kamu tuh selama ini berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia apa enggak sih teman-teman ya. Sabar tuh boleh, tapi bukan berarti sabar itu kamu nggak ngelakuin apa-apa ya, nggak ngelakuin apa-apa ya, pada akhirnya kamu jadi nggak menghargai dirimu sendiri ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya ayo yang pasti-pasti aja deh gitu. Kalau misalkan kamu berkorban untuk sesuatu hal yang kamu tahu itu bakalan sia-sia, yaitu pilihan kamu sendiri dan kamu harus sudah siap dengan itu. Jangan nanti let's say udah jalan dan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kamunya marah-marah sendiri, itu jangan ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kamu udah tahu, udah milih. Kadang-kadang kan lucu kan, udah tahu ya tapi tetap aja seperti itu ya. Ini untuk percintaan kamu ya di bulan ini. Nah sekarang kita bakalan lihat teman-teman ya, kesehatan di bulan Mei ini kayak gimana sih ya kesehatan kamu teman-teman Aries ya. Ada freedom, ada love, ada emotion, which is ini kalau misalkan dilihat ya teman-teman, freedom ini adalah tentang emosi-emosi yang ada di pikiran kamu. Jadi ya 80 sekian persen gitu kan sakit-sakit fisik ya, bawaan dari sakit-sakit pikiran ya, pastinya seperti itu. Itu namanya psikosomatis teman-teman. Nah hayo ya bebaskan diri kamu dari ya sakit-sakit yang ada di pikiran itu, karena itu bakalan ngaruh banget teman-teman ya. Jadi kadang-kala kita perlu banget ya namanya mendengarkan diri kita ya, badannya kita ya, jadi tangan kita, kaki kita ya, bahkan perut ya, bahkan tenggorokan, bahkan bagian mukanya kita di mana dan sebagainya ya, semuanya itu kadang-kadang ketika demo ya kamu tuh nggak mau dengerin gitu ya, padahal semua tuh ada makna atau meaningnya masing-masing ya. Ketika kamu kepingin berbuat sesuatu hal gitu kan ya, tapi nggak bisa atau merasa tidak mampu, biasanya yang terkena adalah tangan ya, tangan, problem-problem sekitar tangan, kesehatan tangan. Kalau misalkan kamu punya ide nih banyak gitu kan, tapi kayak mandek, buntu dan sebagainya, tidak bisa dikeluarkan dan sebagainya, kepala sakit ya, rasa bersalah yang terlalu luar biasa, entah itu sama diri sendiri atau sama orang lain ya. Perasaan bersalah itu akan memicu sakit-sakit apa sih, mah ya, asam lambung ya, hal-hal seperti itu. Masih banyak lagi teman-teman ya. Jadi di bulan ini ya sadari satu hal ya, seperti itu dia tadi teman-teman. Lalu juga belajar sayang sama diri, belajar care ya, belajar sayang sama diri, banyak-banyak senyum deh gitu kan. Walaupun hidup kamu mungkin gak gampang ya di
dimanapun ya, dan apapun yang sedang kamu alami teman-teman, walaupun hidup kamu gak gampang, tapi usahakan ya. Senyum mungkin gak akan nyelesain masalah kamu, but at least ya senyum itu bisa membawa sedikit gitu kan ya, harapan buat kamu, seperti itu ya. Jadi jangan cuma ngejar keinginan sesaat doang teman-teman ya di bulan ini, tapi perhatikan juga bahwa badannya kita, pikirannya kita, bahkan jiwanya kita juga butuh makan, butuh istirahat ya. Seperti itu di bulan ini ya, buat kesehatan kamu. Sekarang kita bakalan lihat hal-hal yang mungkin terjadi apa sih teman-teman ya, hal-hal baik yang mungkin terjadi apa. Kita lihat hal-hal baiknya apa sih yang mungkin terjadi. Oke, ada secret, reality, ada sukses ya. Secret ini adalah tentang hubungan kamu ya, secara silaturahmi dengan seseorang ya. Jadi bisa jadi kemungkinan di bulan Mei ini ya, silaturahmi yang sempat terputus kemarin-kemarin gitu kan, salah paham akhirnya bisa diselesaikan ya. Selisih paham juga pada akhirnya bisa terjembatani, kayak gitu sih teman-teman ya. Dan juga nih reality ini juga nih, jadi hal-hal yang kemarin-kemarin kayak nggak bisa diterima gitu kan ya, sama orang-orang sekitarnya kamu gitu kan, atau sama ya yang kemarin sempat banyakan ngomong lah gitu kan, dia di belakangnya kita protes hal-hal yang kayak gimana gitu kan ya. Pada akhirnya mereka itu setuju gitu loh, mengikuti gitu, oke lah, approval gitu ya, karena buat mereka pada akhirnya itu bisa diterima gitu ya, kayak make sense gitu loh ya. Yang tadinya sulit banget menerima hal tersebut akhirnya bisa jadi oke lah, kayak gitu ya. Dan secret, reality, lalu ada sukses ya teman-teman ya. Sukses potensinya apa sih, hal-hal baik apa yang mungkin terjadi ya. Ini ada bantuan ya dari orang-orang yang mungkin kamu nggak sangka, yang kemarin-kemarin kamu kayak takut banget gitu kan terhadap sesuatu hal yang kayak aduh gimana ya besok ya, aduh kayak gimana ya, dan bla 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 ya. Ternyata alam semesta itu memberikan kemudahan loh ya. Ada orang-orang yang kamu nggak sangka ya, itu datang membantu. Yang siapa sih kak dia gitu kan ya, nanti aja tunggu gitu. Tapi yang jelas orang ini nggak kamu sangka gitu ya, kamu merasa selama ini sendiri gitu ya, ternyata orang ini akhirnya membantu kamu ya, seperti itu. Ini di hal-hal baik ya teman-teman ya, di hal-hal baiknya ya. Sekarang kita bakalan lihat untuk potensi dari hal-hal yang perlu kamu cegah ya, hal-hal yang perlu kamu cegah di bulan ini nih apa sih ya. Kita lihat potensi dari hal-hal yang kamu seharusnya bisa cegah. Oke, ini sepertinya hal-hal yang bakalan menghalangi proses kebahagiaan dan kemenangannya kamu gitu kan. Bisa jadi seperti itu karena potensinya ada hope di sini ya. Hope ini adalah tentang down ya. Down, terus habis itu kehilangan arah hidup, kehilangan tujuan hidupnya kamu gitu kan ya. Seperti ini. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan bulan ini nih bulan dimana kamu siap-siap nih standby gitu kan. Oh berarti ada potensi kayak begini, gimana caranya ya. Ya jangan kehilangan mimpi ya. Gak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bikin kamu down kalau kamu tidak mengizinkan hal tersebut untuk terjadi. Karena apa? Percaya satu hal, bahwa peluang dan kesempatan itu selalu ada ya. Jadi kalau misalkan siapapun gitu kan ngasih harapan, ngasih mimpi, dan akhirnya mematahkan hal tersebut ya, kamu ingat readingan kali ini ya. Oh ya udah kelihatan juga nih dari readingannya. Jadi tetap semangat gitu ya. Caranya kayak gimana gitu kan. Caranya adalah kamu kan udah tahu tuh kalau misalkan lewat jalan situ gitu kan ada lubangnya tuh di situ. Ya udah ya, hindari ke jalan yang lain dan sabar teman-teman ya. Sabar. Kalau misalkan kamu sabar itu peluang bakalan terlihat baik. Tapi kalau misalkan kamu keburu-buru ya, karena ini ada potensi terburu-buru. Ketika kamu down gitu kan ya udahlah, ini malah jadi kamu kehilangan banyak hal gitu. Jadi sabar, jaga pikiran kamu tetap adem, tetap tenang gitu. Dan kalau memang itu udah nggak mungkin ya udah dilepas gitu. Jadi jangan
kayak menggantung sesuatu hal yang kamu tahu end up-nya itu bakalan membuat kamu nggak bahagia gitu. Karena menggantung sesuatu hal itu kan rasanya kamu memending kebahagiaan kamu sendiri gitu kan. Bener-bener nggak pasti. Jadi ya belajar bangkit. Kalau kamu sedang merasa jatuh, belajar dari pengalaman-pengalaman ya untuk bisa tetap sabar teman-teman ya. Jangan kehilangan mimpi, jangan kehilangan harapannya kamu ya. Seperti itu. Kalaupun kehilangan itu nggak apa-apa, karena dengan belajar melepas ya, pastinya kamu belajar banyak banget. Karena belajar melepas itu kamu akan mendapatkan gitu loh ya. Kalau kamu nggak berani melepas ya kamu nggak akan dapetin apa-apa. Seperti itu. Kadang orang lucu teman-teman ya. Inilah manfaatnya, sering diingetin gitu kan ya. Ayo belajar berbagi gitu. Jangan kalau misalkan berbagi tuh kamu takut habis gitu. Ya jangan. Tapi berbagi itu justru ketika kita melepas ya bagiannya kita, ataupun melepas apa yang separoh gitu kan ya. Kita punya hal baru separoh lagi gitu kan ya, yang datang dan bisa kita terima. Kalau kita tetap dengan satu bagian tersebut, ada hal baru mau masuk itu nggak bisa gitu ya. Jadi kita akan tetap ya konven gitu aja, di situ aja ya, dengan begitu aja gitu ya, di situ-situ aja akhirnya gitu ya. Oke, jadi ini tadi potensi-potensi yang perlu dicegah dengan cara apa sih? Sabar dan jangan terlalu terburu-buru. Kalau kamu down ya di bulan ini ya ayo bangkit, karena yang bisa ngebangkitin diri kamu sendiri itu cuma diri kamu sendiri. Jangan sampai hal-hal seperti ini bikin kamu gak bahagia ya. Seperti itu. Nah ini yang paling penting nih teman-teman, saran-saran buat ngadepin bulan ini nih apa sih? Saran-saran buat kamu ya ngadepin bulan ini nih apa? Alam semesta ini nggak pernah bilang bahwa hidup kamu tuh bakalan mudah atau bakalan sulit gitu ya. Tapi yang jelas ya teman-teman ya, dalam kesulitannya kamu pasti itu ada jalan. Nah kadang-kadang jalannya nggak kelihatan karena apa? Kamu sibuk sama bingungnya kamu sibuk sama emosi dan perasaannya kamu sendiri gitu. Jadi jalan yang ada di depan itu nggak kelihatan ya. Jadi teman-teman ya, ayo harmonikan diri pastinya seperti itu. Belajar mendengar ya, walaupun mungkin mendengar mungkin nggak akan nyelesain masalah kamu gitu, but at least ya dengan mendengar itu kamu kayak nambah ilmu gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Prioritas terlebih dahulu sama hal-hal yang penting untuk diprioritaskan, dikerjakan ya lebih dahulu teman-teman ya. Komunikasi ini penting banget di bulan ini teman-teman ya, karena bisa jadi kamu banyak problem yang diatasi ya, terus sibuk dengan ilusi dan hal-hal semu dan sesaat yang cuma ada di pikiran doang gitu kan ya, malah menjadikan segala sesuatunya malah jadi berantakan gitu ya. Seperti itu. Jadi problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi ya, ini perlu banget nih, ini muncul dua nih teman-teman. Jadi perlu untuk diperbaiki ya komunikasi, belajar mendengar, lalu juga kendalikan emosi kamu ya. Kendalikan emosi sesaat juga nggak akan bikin keuntungan apa-apa gitu kan ya. Dan jangan hanya berpikir mengenai apa yang bisa kamu dapetin gitu kan ya. Kadang-kadang kita belajarnya banyak tanpa harus bisa mendapatkan hal-hal yang bersifat materi ya, seperti itu. Sabar teman-teman, ini muncul lagi sabar ya. Lalu pakai perasaan boleh ya, sedikit empati juga boleh, tapi ingat untuk logika, tetap jernih ya. Tetap jernih, berdamai dengan diri, dan dalam keadaan seperti apapun, sedown-downnya kamu pun teman-teman ya, ingat untuk memilih jalan yang baik ya, karena ini ada attachment di sini teman-teman ya. Karena potensi-potensi ini kamu kayak agak sedikit linglung, limbung dan sebagainya ada, tapi tetap aja dalam kesusahannya kamu ingat untuk selalu pilih jalan yang terbaik dalam hidup ya. Belajar untuk lebih fleksibel, lebih lentur lagi, ngelihat dari sudut pandang yang luas, pastinya ada lebih terbuka ngelihat hidup ya. Oke, ini di bulan Mei ini ya teman-teman ya. Semoga bulan Mei ini juga dilalui dengan smooth, dengan happy, dengan bahagia ya. Semoga hal-hal baik juga terjadi ya buat kalian semua yang menunggu hal-hal baik ya, momen-momen baik di bulan Mei ini. Semoga yang belum terwujud di bulan-bulan kemarin bisa terwujud di bulan Mei ini. Amin ya. Tetap semangat ngadepin hidup ini teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. See you next month ya teman-teman ya, di readingan yang jauh lebih baik lagi pastinya. Bye.